Amin. Jadi kita harus masuk ke arah itu. Kalau kemarin kita minta kepenuhan Roh Kudus penuh sampai meluber, Haleluya. istilahnya banyak, ya setidaknya harus penuh. Artinya Roh Kudus berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar Roh Kudus bekerja dan pasti akan menghasilkan kasih. Amin. Kasih bukan kasih biasa, ya kita tahu ada kasih filia, kasih ada satu lagi eros, ya. Kemudian yang kita akan pelajari siang hari ini adalah kasih agape. Amin. Kasih Allah di mana Allah sudah memberi contoh kepada kita, yaitu kasih yang berkorban. Ya, Allah sudah berkorban bagi kita dan kita wajib, saya ulangi, wajib melakukan Amin. hal yang sama. Dan siang hari ini kita masuk ke kedua hal yang detail yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Kita baca 1 Yohanes 4. Dan yang pertama kita akan belajar bahwa kasih adalah identitas yang sangat, kalau meminjam kata-kata seberang, sangat sahih. Siapa tahu sahih? Sangat murni, sangat benar, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 saya akan bacakan, atau ayat ini saya ingin kita baca bersama-sama. Mohon maaf, berdiri bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 16 saja, satu ayat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita ulangi bagian terakhir. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu. Identitas bahwa kita ada di dalam Allah, Allah di dalam kita, yaitu ada kasih Allah di dalam kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita, sebaliknya kan kita tidak ada, kita tidak di dalam Allah. Kita bisa beribadah, kita bisa menyanyi, kita bisa berkhotbah bahkan, tapi identitas itu hilang. Baik, kita terus. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maksudnya demikian. Kalau kita sudah memiliki kasih Allah yang sempurna dalam kita, kita memiliki keberanian pada saat kita menghadap Tuhan, saat kita menghadap Allah. Amin. Di sini disebutkan. Jadi kita hidup seperti Yesus hidup. Apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya? Saya katakan, kalau kita bisa merenungkan, tidak ada satupun bagian kehidupan Yesus yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Tidak ada tempat tidur bahkan, tidak memiliki rumah. Ya, saudara jelek-jelek punya kontrakan ya. Tapi Yesus tidak punya. Tidak terpikirkan bagaimana dia harus, ya katakan, memupuk sedikit kebutuhan pribadinya. Tidak ada. Dia berjalan kaki dan dia tidak pernah
harus berkuda atau harus menaiki keledai, kecuali waktu masuk Yerusalem di waktu dilulukan itu memang memenuhi nubuatan Nabi atau sudah direncanakan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kasih Allah yang sempurna di dalam kita akan berani menghadapi apapun dalam hidup kita. Sebab kita hidup menurut Yesus. Hidup. Dan itu yang paling penting, ya. Karena kita memiliki kasih yang sempurna. Saya akan bacakan dari bagian ini, coba. Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 17. Masa kini maksud saya. Kasih, ayat 17. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Ya, jadi kita nanti akan memiliki keberanian pada hari pengadilan waktu Yesus datang kedua kali. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti apa? Kristus hidup. Jadi identitas orang percaya harus sama dengan identitas Kristus. Bagaimana Kristus hidup, itulah harusnya kita lakukan. Haleluya. Sebab Yesus adalah teladan hidup kita sebagai manusia yang sempurna. Ayat yang ke-18. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, ya. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Apapun kita lakukan, kalau kita memiliki kasih, pasti kita akan disambut oleh siapapun. Haleluya. Segala tindakan dan perbuatan kita, pasti kita tidak akan takut. Jadi nyatalah bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Ada amin. Amin. Kalau kita masih takut, ya, firman Tuhan mengatakan berarti kita masih hidup kurang di dalam kasih Allah. Nah, kita baca Matius ayat pasal 7 ayat yang ke-19. Ini sejalan dengan kasih itu. Ayat yang 19, Matius 7. Saya akan bacakan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan hanya buah ya, tapi buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang. Kasih yang sempurna itu diumpamakan, artinya diartikan sebagai buah yang baik. Kalau tidak memiliki buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Saya kira ayat ini sangat kita hafal. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku di surga. Identitas orang percaya melakukan kehendak Bapa di surga, bukan hanya ngomong, bukan hanya umpama, bercerita, tapi tidak memiliki kasih. Bahkan di 1 Korintus 13 14 ya 13, tidak berarti apa-apapun kalau kita tidak memiliki kasih. Tapi kita tidak ke situ. Jadi jelas, setiap orang yang memiliki kasih yang sempurna, maka dia akan atau dia tidak takut menghadapi Tuhan. Pada saat dia meninggalkan dunia ini ataupun saat penghakiman Yesus datang yang kedua kalinya, dia tidak akan memiliki ketakutan, sebab dia telah memiliki kasih yang sempurna. Dia praktekkan kasih yang sempurna di dalam hidupnya, dan dia hidup seperti Yesus hidup saat di atas muka bumi ini. Amin. Nah, kita kembali ke bagian 1 Yohanes 4. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya, bagian ketiga ya, 19 ayat 19. Kita mengasihi, ayat 19 kita bisa baca.
Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Artinya Yohanes ingin mengingatkan kita wajib mengasihi, sebab Yesus yang pertama mengasihi kita. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap orang yang percaya, bahkan untuk seluruh dunia.